Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicha, episode 27, Pingsan part 3. Hanafi mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Insa dan terus berusaha untuk membangunkannya. Akhirnya, setelah beberapa menit berkecimpung dalam kepanikan yang tercipta, terbukalah mata Insa. "Insa, syukurlah, kau sudah sadar." "Sadar? Memang aku kenapa, Insa?" Ia masih mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Sedikit terkaget, karena saat bangun tiba-tiba ada Hanafi di sampingnya, dan ketiga pembantu yang mengelilinginya dengan wajah yang khawatir. Di hidungnya masih tercium jelas aroma minyak kayu putih yang khas, dan juga terasa sedikit basah, karena mungkin Hanafi terlalu banyak saat mengolesnya tadi. "Aku kenapa? Yang aku ingat, aku tidur tadi." Lalu ia berusaha keras untuk mengingatnya, tapi kepalanya terasa sangat pening sekarang, dan perutnya terasa sakit tak tertahankan. "Aduh, kenapa perutku sakit sekali?" Insa tak mempedulikan berbagai pertanyaan yang terlontar dari keempat orang yang mengelilinginya. Ia hanya fokus merasakan sakit perut yang luar biasa. Masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi, tapi tiba-tiba para medis datang dengan membawa berbagai alat kesehatan. Semuanya masuk ke dalam kamar, dan seketika kamarnya menjadi penuh dengan banyak orang. Terlihat juga Pak Sardi dan juga Pak Tono berada di ambang pintu. "Lama sekali kau. Sebenarnya ada apa, Han? Kenapa dengan nona cantik ini?" bertanya sambil berusaha mengusir Hanafi dari samping istrinya. "Hei, bisakah kau memanggil hanya dengan namanya saja? Telingaku sakit mendengarnya. Dan apa ini? Kenapa kau akan duduk di sini? Sana, jangan dekat-dekat dengan Insaku." Sudah memandang dengan wajah sinisnya. "Tadi aku disuruh cepat-cepat datang ke sini. Sekarang disuruh jangan dekat-dekat. Lalu bagaimana aku bisa memeriksanya? Dasar." Arya urung untuk duduk. Dia mematung di sebelah Hanafi yang sedang duduk menggenggam erat tangan istrinya. "Bawa Insa ke rumah sakit sekarang. Kenapa hanya diam saja?" Han, kumohon, tenang dulu. Sebenarnya, kenapa dengan nona cantik ini?" "Sudah aku bilang, jangan memanggilnya dengan sebutan itu. Telingaku sakit mendengarnya." Sudah menatap dengan tatapan seperti ingin membunuh seseorang. "Apa masih perlu berdebat seperti ini? Mas Han, kumohon, biarkan dokter memeriksaku. Aku juga tak tahu dengan apa yang terjadi dengan tubuhku." "Insa, oke, ceritakan dulu apa yang terjadi dengan nona." "Dia pingsan tadi. Aku tak tahu seberapa lama dia pingsan. Tiba-tiba aku menemukannya sudah tergeletak di lantai." "Pingsan? Aku pingsan? Astaga, bukankah aku tadi akan ke bawah untuk mengambil beberapa roti untuk kumakan? Aku belum makan semalam. Rupanya itu yang membuat perutku sakit." Kini Hanafi sudah mengalah dan membiarkan Dokter Arya dan beberapa tenaga kesehatan lain memeriksanya. Saat memeriksa Insa pun, Dokter Arya dan Hanafi masih beradu argumen, tidak memperbolehkan dia menyentuh istrinya, seakan tak rela melihat istrinya disentuh lelaki lain. Padahal itu memang yang seharusnya dilakukan oleh dokter untuk mengetahui keadaan pasiennya. Dokter Arya pun terus menggerutu dalam hatinya. "Bagaimana aku bisa mengetahui keadaan kalau aku tak memegangnya, tuan muda gila?" Sementara Insa melihat sekilas ada segelas susu di meja dekat tempat tidurnya. Ia ingin mengambilnya, tetapi tangannya masih diperiksa di bagian sana-sini, sehingga dia mengurungkannya. Pemeriksaan pun selesai. Tenaga kesehatan yang membantu Dokter Arya pun seakan mengerti dengan tatapan mata atasannya yang menyuruh mereka untuk pergi. Mereka semua pun keluar dari kamar tersebut, sehingga kini yang tersisa hanya Arya, Hanafi, Insa, dan ketiga pembantunya. Bagaimana keadaannya? Sudah tampak gusar saat Arya sudah menghentikan pemeriksaannya. "Sepertinya nona baik-baik saja, Han. Mungkin dia hanya kelelahan. Kau tak perlu membawanya ke rumah sakit. Dia hanya perlu istirahat." "Apa kelelahan bisa menyebabkan dia pingsan?" Masih tampak heran dengan penjelasan sang dokter. "Tentu saja. Memangnya apa yang nona lakukan seharian kemarin di rumah?" Sudah berganti menatap Insa. Mendengar pertanyaan dari Dokter Arya, Hanafi sekarang menatap Fatimah dan Lisna yang berdiri tidak jauh darinya. "Apa Insa bekerja seharian membersihkan rumah?" Fatimah dan Lisna tampak terduduk ketakutan. Mereka tahu ini adalah salah mereka.
Mereka membiarkan nonanya tak memakan apapun semalam, sampai ia pingsan sepagi ini. Mereka berdua juga terbayang lagi. Sedari menaiki tangga menuju kamar Hanafi, Bude sudah memarahi mereka berdua. Bagaimana bisa? Mereka semalam makan dengan tenang, sementara nonanya dibiarkan kelaparan begitu saja. Jawab Mbak Fat, Mbak Riz. Yang ditanya hanya terdiam membisu. Maaf Den, jawab mereka bersamaan. Jadi benar, Insa bekerja membersihkan rumah seharian. Wajahnya tampak kecewa kepada kedua orang tersebut. Pasalnya, Hanafi sudah berpesan kepada para pembantunya, terutama Fatimah dan Disna, untuk menjaganya ketika dia sedang tidak di rumah. Tidak memperbolehkan Insa untuk melakukan apapun, apalagi pekerjaan rumah. Tidak Den, Nona tidak bekerja kemarin, jawab Fatimah spontan. Iya Den, sumpah Nona tidak mengerjakan apapun. Disna juga mencoba meyakinkan. Lalu kenapa Insa bisa pingsan tadi pagi? Tanyanya dengan wajah heran, sampai melihat Insa dan mereka berdua bergantian. Nona Insa belum makan semalam Den, Bude yang tiba-tiba menjawab dengan tenang. Fatimah dan Disna hanya gemetar di tempatnya sambil menundukkan kepala. Mereka tahu, mereka telah gagal menjaga wanita kesayangan Hanafi. Belum makan apapun, bagaimana bisa? Apa tak ada makanan di rumah ini? Sampai Insa tak makan semalaman. Seketika, mata Hanafi terbelalak. Bagaimana bisa? Di rumah seorang tuan muda sebesar ini, tak ada makanan sama sekali, sampai istrinya tak menyantap apapun. Tidak Den, kami sudah memasak hidangan makan malam. Tapi apa? Seharian saja, aku bekerja, kalian menjaga satu orang saja, tidak bisa. Aku benar-benar kecewa pada kalian. Kalimatnya ditujukan pada Fatimah dan Disna, karena dia tahu Bude tak akan seceroboh itu. Hanafi pun tahu, kemarin Bude tak terlihat sama sekali, karena dia kurang enak badan. Maaf Den, tapi Nona tidak mau makan, karena menunggu Aden pulang semalam. Disna menjawab lantang, tapi ada benang ketakutan di dalam nada bicaranya. Seketika, Hanafi menatap Insa. Ada rasa kecewa dalam tatapan matanya, bukan pada Insa, tapi pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak membangunkannya tadi malam untuk makan? Tapi ketika itu, Hanafi sama sekali tak terpikir untuk membangunkannya dan makan malam bersama. Yang ada di pikirannya hanya khawatir Insa menunggunya terlalu lama. Ia lega saat mendapati Insa sudah tertidur dengan lelap. Ia pun juga memutuskan untuk tidur bersamanya. Hanafi mengingat segala susu yang tadi diminta tergeletak di meja. Ia segera meraihnya dan menyerahkannya pada Insa. Dengan sigap, Insa menerimanya dengan tersenyum dan meminumnya. Dalam sekejap, susu yang sudah sedikit dingin itu habis tanpa sisa. Hanafi berjongkok di sebelah Insa, menerima gelas kosong itu dan menaruhnya di meja. Lalu Hanafi memegang erat tangan Insa. Maafkan aku Insa, telah membuatmu sakit. Aku baik-baik saja Mas Han, tenanglah. Menjawab dengan senyuman yang semakin merekah, karena perutnya sudah terasa lebih baik karena terisi oleh segelas susu. Berhenti katakan kau baik-baik saja. Jelas-jelas kau sakit karena aku. Sekarang mencium punggung tangan Insa lembut. Rupanya Hanafi tak menyadari akan suasana di sekitarnya yang masih terdapat beberapa orang yang menyaksikan apa yang dia lakukan. Insa yang malu, wajahnya bersemu merah. Ia menatap Hanafi dengan wajah bingungnya, seakan memberi tanda. Bukan hanya ada kita di ruangan ini Mas Han. Bersambung.